Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Fitritasari, mahasiswa Unsia PJJ S1 Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Cloud Computing EF 701, di mana akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UAS. Yang pertama adalah apa itu Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah model penyampaian perangkat lunak di mana aplikasi di-host secara terpusat oleh penyedia layanan atau vendor dan diakses oleh pengguna melalui internet, biasanya menggunakan web browser. Dalam model SaaS, pengguna tidak perlu menginstal, memperbarui, atau mengelola aplikasi maupun infrastruktur pendukungnya, seperti server, sistem operasi, atau penyimpanan di perangkat lokal. Contoh dari SaaS yaitu Google Workspace, berupa Gmail, Docs, Drive, Google Sheet, lalu ada Microsoft 365, Canva, Zoom, Spotify, dan lain-lain. Selanjutnya ada utility computing, adalah model penyediaan komputasi di mana sumber daya teknologi informasi seperti pada daya pemrosesan CPU, kapasitas penyimpanan atau storage, bandwidth, dan memori dikemas dan diukur layaknya fasilitas umum seperti listrik, air, atau gas. Prinsip, prinsip utamanya adalah bayar sesuai apa yang dikonsumsi. Pengguna tidak membayar infrastruktur fisik secara keseluruhan di awal, melainkan hanya membayar kapasitas yang benar-benar digunakan. Seperti mungkin saat kita menggunakan tagihan listrik pasca bayar. Contohnya Amazon Web Service, Google Cloud, Google Cloud Platform, dan Azure. Selanjutnya ada Integrated Network, yaitu penggabungan atau konvergensi beberapa sistem jaringan, infrastruktur, komunikasi, atau jenis lalu lintas data yang berbeda ke dalam satu arsitektur jaringan tunggal yang terkoordinasi. Sebelumnya adanya jaringan terintegrasi ini, organisasi seringkali mengoperasikan jaringan yang terpisah untuk telepon, video, dan data atau lain. Integrated network menyatukan seluruh komunikasi tersebut agar berjalan di atas infrastruktur IT yang sama. Contohnya ada VoIP dan UC, yaitu penggabungan sistem telepon bisnis dengan email, pesan singkat, dan video konferensi. Kedua ada ISDN, standar awal konvergensi suara dan data digital. Terakhir ada jaringan smart city atau IoT. Dari ketiga hal tersebut, kita dapatkan kesimpulan untuk masing-masing istilahnya. Yang pertama adalah SaaS, fokus utamanya di layanan tingkat aplikasi dengan konsepnya menggunakan aplikasi secara instan ke internet tanpa instalasi lokal. Yang kedua ada utility computing dengan fokusnya mengenai model bisnis dan alokasi infrastruktur dengan konsep membayar daya komputasi sesuai jumlah pemakaian, seperti pasca bayar listrik. Terakhir ada integrated network dengan fokus infrastruktur komunikasi, menggabungkan berbagai jenis data dan media ke dalam satu jaringan terpadu. Selanjutnya adalah yaitu arsitektur network hybrid cloud computing, yaitu adalah model infrastruktur yang menggabungkan lingkungan komputasi private lokal, on-premise premise data center atau private cloud, dengan infrastruktur public cloud pihak ketiga seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Berikut adalah gambar diagram hybrid cloud computing arsitektur, di mana di bagian kanan terdapat on-premise atau private cloud, lalu public cloud, hybrid connectivity layer, dan shared service and security. Selanjutnya adalah penjelasannya on-premise. Di bagian kiri, diagram ini menunjukkan pusat data konvensional yang menampung server, aplikasi lama, dan basis data yang sensitif. Lalu ada public cloud. Di bagian kanan, diagram ini menggambarkan lingkungan cloud public yang mencakup komputasi elastis, layanan mikro, dan basis data cloud. Komponen-komponen ini dikelola dalam jaringan pribadi virtual. Selanjutnya ada hybrid connectivity layer. Hybrid connectivity layer di tengah.
Terdapat dua opsi koneksi, yaitu terowongan VPN IPsec melalui internet dan koneksi langsung khusus untuk performa yang tinggi dengan latensi yang rendah. Opsi ini memberikan fleksibilitas dalam memilih jenis konektivitas. Terakhir ada shared service and security di bagian samping. Komponen tambahan seperti identitas hybrid, pemantauan terpadu, dan model keamanan Zero Trust menunjukkan bagaimana kedua lingkungan tersebut dikelola dan diamankan secara bersama. Selanjutnya adalah faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama ada faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan kesiapan dan karakteristik teknologi yang dimiliki perusahaan maupun yang ditawarkan oleh penyedia cloud. Kedua ada faktor organisasi dan sumber daya, yaitu keberhasilan adopsi cloud sangat ditentukan oleh kondisi internal dan kesiapan budaya kerja perusahaan itu sendiri. Ketiga ada faktor finansial dan ekonomi. Faktor ini berfokus pada analisis efisiensi biaya yang menjadi alasan utama perusahaan beralih ke cloud. Keempat, terakhir, ada faktor lingkungan dan eksternal yang berasal dari luar perusahaan yang mendorong atau membatasi adopsi teknologi. Selanjutnya, ada 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Pertama, ada efisiensi biaya, meminimalkan pengeluaran modal untuk pembelian perangkat keras, dan mengubah menjadi biaya operasional berbasis langganan. Kedua, mengurangi biaya listrik, pendingin, dan pemeliharaan ruang server. Kedua, ada skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi, yaitu sumber daya komputasinya dapat ditambah atau dikurangi secara cepat sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, ada efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui virtualisasi, satu server fisik dapat menjelaskan banyak virtual machine secara bersamaan. Hal ini meningkatkan tingkat utilisasi server yang sebelumnya sering menganggur, tidak terpakai. Keempat, ada kemudahan pemulihan bencana. Proses backup dan replikasi sistem jauh lebih mudah dan cepat karena berbentuk citra digital. Jika terjadi kegagalan sistem, VM dapat dipindahkan ke server atau cloud yang lain. Yang kelima, ada penyediaan layanan yang cepat. Server baru atau lingkungan pengujian dapat disiapkan dan dijalankan dalam hitungan menit melalui template virtual dibanding membutuhkan waktu berhari-hari untuk pengadaan server fisik. Yang keenam ada aksesibilitas global dan mobilitas, yaitu aplikasi dan data yang di-host di cloud dapat diakses oleh pengguna dari mana saja dan kapan saja menggunakan berbagai perangkat selama terhubung internet. Ketujuh adalah perawatan dan pembaruan otomatis. Penyedia layanan cloud bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur fisik, pembaruan perangkat lunak, dan penambahan keamanan, sehingga tim IT-nya dapat fokus pada inovasi bisnis. Terakhir, pengembangan dan pengujian yang aman. Virtualisasi ini memungkinkan pembuatan lingkungan yang terisolasi. Tim pengembang dapat menguji aplikasi atau pembaruan sistem baru tanpa risiko merusak lingkungan produksinya. Selanjutnya ada 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet, yang mana akses ke cloud itu sepenuhnya bergantung dengan internet. Jika koneksi internet terputus atau mengalami gangguan, maka kita tidak bisa mengakses data yang kita simpan di cloud itu. Yang kedua ada isu keamanan, privasi, dan kedaulatan data. Menyimpan data di infrastruktur pihak ketiga dapat menimbulkan risiko kebocoran data atau akses yang tanpa izin. Selain itu, terdapat kendala regulasi kedaulatan jika data penyedia cloud menyimpan data di data center luar negeri. Jadi tidak terkontrol lagi untuk keamanan dan privasinya. Terakhir ada biaya jangka panjang yang tidak terduga. Jika tidak dikelola dan dipantau dengan baik, akumulasi biaya penggunaan per bulanan dapat melebihi estimasinya. Selain itu, ada risiko vendor lock-in, yaitu kesulitan atau tingginya biaya untuk memindahkan data dan aplikasi dari satu penyedia cloud ke penyedia cloud lainnya apabila kita mau ganti cloud satu ke cloud lainnya karena masalah biaya. Baik, sekian penjelasan presentasi tugas-tugas dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.